Halo teman-teman ATL Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Dan pastinya teman-teman siap-siap untuk menghadapi seleksi P3K atau CPNS 2023-2024. Nah, oleh sebab itu teman-teman berikhtiarlah dengan cara menyimak soal-soal prediksi yang saya siapkan kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu dan bertambah dalam pengetahuannya. Nah, materi yang kita bahas kali ini yaitu hematologi rutin, HIV/AIDS, hematologi analyzer, imunohematologi transfusi, kimia darah, transudan eksudat, kompetensi kredensial. Nah, tidak terasa kita berada di bagian 9. Mari kita simak di nomor 1. Soalnya sebagai berikut untuk hematologi rutin. Pembuatan hapusan darah dengan darah segar akan lebih baik. Namun mengeringkan sediaan hapus darah dengan segera penting sekali sebab titik-titik. Yang A, sediaan akan membeku dan menggumpal. Yang B, sediaan akan mengalami pengelupasan. Yang C, eritrosit akan mengalami krenasi dan rolog. Kemudian yang D, leukosit akan menggerombol. Atau yang E, trombosit akan mengalami pembesaran ukuran. Jadi untuk opsi jawaban ini teman-teman memilih harusnya yaitu eritrosit akan mengalami krenasi dan rolog. Karena kalau sediaannya tidak segera dikeringkan, maka ini akan terjadi eritrositnya akan melakukan proses rolog. Dia membentuk tumpukan seperti uang logam. Dan sebagian eritrosit mungkin akan mengalami krenasi atau bergerigi. Nah, untuk pembuatan hapusan darah kita mengingat kembali ya di sini caranya ya sangat ringkas. Setetes darah kemudian dibuat hapusan di atas objek gelas dengan gelas penghapus. Lalu dengan sudut tertentu digerakkan mundur sampai semuanya tersebar ke gelas penghapus lalu didorong secepatnya. Maka akan terbentuk lapisan tipis pada kaca objek. Nah, setelah itu segera dikeringkan. Nah, setelah kering difiksasi atau langsung diwarnai dengan norek. Kalau fiksasi terpisah itu dengan gimsa. Nah, untuk sudut berpengaruh sekali. Pertama, besarnya tetesan darah itu mempengaruhi tebal tipisnya hapusan. Cepat tekniknya kita menggeser kaca gelas penghapus, kemudian sudut antara gelas penghapus dan gelas objek. Gerakan pelan, sudut lebih besar dari 30 derajat, didapatkan lapisan darah tipis. Gerakan cepat, sudut lebih kecil dari 30 derajat, didapatkan lapisan darah tebal. Nah, kaca penghapus koper gelas menghasilkan hapusan lebih tipis daripada objek gelas. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi tebal tipisnya hapusan darah yang kita buat. Nah, sementara penilaian kualitas preparat yang dibuat di sini lebar panjangnya kira-kira 2,5 kali 3 cm. Ada bagian yang tebal dan tipis. Terlalu tebal, sel-sel eritrosit menutupi satu sama lain mempersulit penilaian. Terlalu tipis, sel-sel akan kehilangan bentuk bikonkavitasnya terutama di daerah tepi. Ekor tidak seperti bendera robek. Kemudian preparat tidak berlubang, preparat tidak terputus-putus. Nah, mungkin kira-kira seperti pada gambar itu sudah mewakili untuk preparat yang ideal. Mungkin bisa juga lebih panjang sedikit dan mungkin ya pastinya di sini jangan di bagian tepinya tidak ada margin ya, ada margin di kanan kirinya ya. Jadi pastinya sediaannya ini kira-kira seperti ini yang ideal. Nah, kita pindah ke soal nomor 2, hematologi. Nilai normal retikulosit menurut Winthrop cara basah dan kering adalah titik-titik. Yang A 0,5 sampai 1% dari eritrosit, yang B 0,5 sampai 7,5% dari eritrosit, yang C 0,5 sampai dengan 1,5% dari leukosit, 1 sampai dengan 2% dari eritrosit, 0,5 sampai 1,5% dari trombosit. Nah, kira-kira jawabannya apa kira-kira dari sini teman-teman yang sudah pernah dan mengingat kembali ya untuk hitung retikulosit. Jadi jawabannya pilihannya harus
eritrosit ya, tapi cari yang rendah. Jadi di sini yang namanya retikulosit adalah sel yang belum matang yang dilepaskan ke dalam sirkulasi menyisakan adanya retikulum. Dia jumlahnya sangat sedikit. Jadi di sini 0,5 sampai 1,5% dari eritrosit matang. Nah, kita tahu ya, kembali ke teori bahwa retikulosit adalah eritrosit yang lebih muda daripada eritrosit dewasa atau matang. Beredar sebagai retikulosit 1 sampai 2 hari, ukurannya 8 sampai 9 mikron. Jadi lebih besar sedikit daripada eritrosit. Kemudian di dalam sitoplasmanya terdapat sisa-sisa inti yang tersusun secara retikuler. Retikuler ini berarti mengelilingi atau terhambur di dalamnya berupa noktah-noktah ya. Di sini berupa RNA dan retikulum berupa fragmen-fragmen noktah-noktah. Dapat dilihat dengan memakai pewarnaan suprapital. Jadi teman-teman harus mengingatnya kalau soal keluar mengenai retikulosit adalah pewarnaannya pewarnaan suprapital atau pewarnaan dalam kondisi hidup ya. Kemudian lagi di sini menggunakan Brilliant Crescent Blue atau BCB. Tapi bisa juga dengan New Methylene Blue untuk mewarnai retikulum tersebut dan berwarna biru. Jadi untuk mengingat-ingatnya ya teman-teman di sini seperti pada gambar berikut ini ya. Nah, kita pindah ke soal selanjutnya, soal hematologi analyzer nomor 3. Prinsip dasar alat hematologi analyzer yang digunakan di laboratorium pada umumnya adalah titik-titik. Nah, ini kemungkinan bisa keluar karena sudah zamannya menggunakan zaman hematologi analyzer. Jadi teman-teman harus fokus dan tahu mengenai prinsip dasarnya. Yang A, visual, cahaya UV dan variasi impedansi listrik. Yang B, spektrofotometer dan visual cahaya UV. Kemudian yang C, hambatan impedansi listrik dan light scattering. Kemudian yang D, gravimetri, evolusi dan visual cahaya UV. Atau yang E, elektroforesis dan fotometer. Jadi teman-teman harus memilih yang jawaban C, hambatan impedansi listrik atau resistensi listrik ya, dan light scatter. Biasanya alatnya ini untuk 3 dip dan 5 dip. Biasanya 5 dip ini kombinasi ya. Nah, untuk jelasnya kita lihat di sini ya, jenis hematologi analyzer ada electric impedance yang sebelah kiri ini 3 dip. Sementara scatter lighting, optical light ini adalah yang 5 dip, 6 dip. Jadi bedanya nanti kalau yang electric impedance ini menggunakan listrik, yang mana listrik diletakkan di 2 kutub elektroda ya. Sementara scatter light ini menggunakan cahaya ya yang dihamburkan oleh sel. Untuk jelasnya kita lihat di sini metode electric impedance. Berdasarkan variasi impedansi, sel dilewatkan pada celah sempit yang diletakkan 2 buah elektroda. Jadi elektrodanya ada yang vakum, ada yang konstan. Yang mana dialiri listrik kontinu. Lalu dilewatkan nanti selnya ya, terjadi resistensi listrik kedua elektroda. Impuls voltage diteruskan, amplifier berupa grafik pulse, berupa tinggi grafik. Semakin tinggi grafik, semakin besar sel. Semakin rendah grafik, maka semakin kecil selnya. Sementara yang kedua menggunakan laser optikal. Jadi ada diberi cahaya laser, maka sel itu akan dideteksi dengan detektor dari beberapa sudut ya. Ada side scatter, ada forward scatter ya. Dan di sini kita lihat berdasarkan atas pengukuran penyebaran sinar atau penghamburan sinar. Light scattering, ketika sel darah lewat sebuah berkas cahaya, optikal atau laser. Jadi sel darah menimbulkan penyebaran ke depan dan ke samping. Penyebaran ke depan menunjukkan ukuran sel, penyebaran ke samping menunjukkan kompleksitas dan granularitas sel. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Nah ya, itu kira-kira teman-teman pengetahuan sedikit mengenai hematologi analyzer. Nah, soal selanjutnya imunohematologi. Ini sangat penting dan basic, teman-teman harus juga
mengetahui lebih lanjut dan mengingatnya kembali pada saat waktu kuliah dahulu. Golongan darah O adalah titik-titik. Yang A, eritrosit mengandung aglutinogen A dan serum mengandung aglutinin anti B. Yang B, eritrosit mengandung aglutinogen B dan serum mengandung aglutinin A. Yang C, eritrosit tidak mengandung aglutinogen A dan B dan serum mengandung aglutinin anti A dan aglutinin anti B. Yang D, eritrosit mengandung aglutinogen AB dan aglutinogen O sedangkan serum tidak mengandung aglutinin. Sementara yang E, eritrosit mengandung aglutinogen A dan aglutinogen B sedangkan serum tidak mengandung aglutinin. Nah, jawabannya untuk golongan darah O, dia eritrositnya kosong ya. Ciri O ini adalah 0, kosong, berarti dia tidak mengandung aglutinogen baik A dan B. Sementara dalam serumnya mengandung aglutinin anti A dan anti B. Jadi jawabannya C ya di sini untuk soal nomor 4. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat gambar berikut ini. Blood group, grup A, grup B, grup AB, grup O ya. Ada di situ red blood cell type, dia untuk yang O tidak ada, polos. Sementara antibodi dalam plasma dia memiliki anti A dan anti B ya di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Kemudian kita pindah ke soal masih di transfusi, soal nomor 5. Agar darah pasien cocok dengan darah donor, maka dilakukan reaksi silang serasi atau bahasa Inggrisnya cross-match reaction dengan mayor dan minor cross-match. Nah, sekarang ini pertanyaannya, mayor cross-match adalah titik-titik. Yang A, sel donor direaksikan dengan serum pasien. Yang B, sel pasien direaksikan dengan serum donor. Kemudian yang C, sel donor direaksikan dengan serum donor. Kemudian yang D, sel pasien direaksikan dengan serum pasien. Atau E, sel pasien dicampur dengan beberapa serum donor. Nah, di sini untuk jawabannya yang benar adalah sel donor, ya kan? Direaksikan dengan serum pasien. Jadi intinya kalau mayor itu sel punya donor, itu saja yang dipegang, maka hafal sudah teman-teman. Sementara minor adalah lawannya. Jadi mayor itu sel yang akan dimasukkan ke tubuh pasien. Nah, itu lebih nyaman lagi dan lebih ringkas lagi. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa melihat berikut ini. Mayor cross-match adalah sel donor atau sel punya pendonor itu dimasukkan ke pasien. Jadi harus bereaksikan dulu dengan plasma atau serum pasien. Sementara kalau minor cross-match itu kebalikannya. Plasma donor direaksikan dengan sel pasien. Jadi di sini yang paling ideal harusnya mayor cross-match ini harus negatif ya. Sementara yang minor ini juga negatif juga. Namun pada kondisi tertentu nanti ada pengecualian pada kasus IHA. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 6, anemia zat besi. Gambaran hasil laboratorium pada anemia defisiensi zat besi adalah titik-titik. Yang A, MCP, MCH dan MCHC normal. Yang B, MCP, MCH lebih dari normal, MCHC normal. Yang B, MCP, MCH dan MCHC kurang dari normal. Kemudian yang D, MCP, MCH, MCHC lebih dari normal. Atau yang E, MCP normal, MCH normal, MCHC lebih dari normal. Nah, untuk anemia kurang zat besi itu opsinya harusnya adalah yang C. MCP, MCH, dan MCHC kurang dari normal. Hal ini karena eritrosit ukurannya kecil dan konsentrasi di dalam eritrositnya itu untuk hemoglobinnya rendah. Sudah kecil, pucat. Sehingga MCP, MCH, MCHC-nya kurang dari normal. Nah, sekilas kita membahas sedikit anemia defisiensi zat besi. Anemia defisiensi besi adalah anemia karena tubuh mengalami kekurangan besi atau berkurangnya cadangan besi akibat kebutuhan meningkat, kehilangan besi atau kemampuan tubuh rendah untuk menyerap besi dari usus hingga terjadi anemia.
Nah, keadaan ini biasanya ditandai dengan menurunnya saturasi transferin. Jadi teman-teman harus menghafal ya, saturasi transferin turun, berkurangnya kadar ferritin serum, hemosiderin sumsum tulang. Jadi turun semuanya. Jadi pastinya ini adalah kondisi anemia kurang zat besi. Oke ya, lanjut lagi kita pindah ke slide selanjutnya mengenai anemia zat besi pada gambaran eritrositnya di mikroskop. Terlihat di sana ya, MCP, MCA, MCHC kurang dari normal dengan terlihat eritrosit pucat ya, membentuk ring eritrosit, anulosit, atau istilahnya di sini adalah sentra volarnya ini melebar sehingga pucatnya sampai ke tepi. Nah, pastinya konsentrasi hemoglobinnya rendah dan ukurannya mungkin saja bervariasi juga ada. Mungkin ukurannya kecil, ada yang sedang, mungkin sebagian kecil, mungkin ada yang besar. Tapi biasanya yang paling terbanyak adalah ukuran kecil dan normal atau sedang. Nah, kira-kira itu ya gambarannya. Jadi morfologinya berupa anemia mikrositik hipokrom, mikrositik kecil, hipokrom itu pucat. Dengan anisositosis, poikilositosis, dan banyak dijumpai sel pensil. Jadi anisositosis ini ukurannya bervariasi, ada besar, kecil, sedang. Poikilositosis ini bentuknya bervariasi. Ya, mungkin ditemukan teardrop, mungkin ditemukan anulosit, mungkin ditemukan ovalosit, atau ditemukan sel-sel yang lain termasuk teardrop cell ya. Kita pindah ke selanjutnya soal nomor 7, hematologi analiser lagi kita bahas. Siapa tahu di alat ini banyak keluar soal-soal mengingat distribusi hematologi analiser sudah hampir merata di Indonesia. Pada alat hematologi analyzer yang menyatakan bahwa nilai sel tersebut adalah leukosit dalam mikroliter dan trombosit, yaitu yang ARBC dan WBC, yang CPDW dan GRAN, kemudian yang CPLT dan WBC, sementara yang DPCT dan PLT, lalu yang EWBC dan PLT. Nah, untuk jawabannya di sini leukosit dan trombosit ya, yang kita pilih adalah jawabannya yang E. WBC adalah white blood cell dan PLT adalah platelet, nama lain dari trombosit. Jadi di alat hematologi analyzer ini nama trombosit itu tidak ada, yang ada adalah platelet ya. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa melihat berikut ini. Nah, di sini WBC white blood cell, RBC itu red blood cell, sel darah merah, sel darah putih, LGBT hemoglobin, PLT itu platelet, HCT itu hematokrit. Sementara MCH ini main corpuscular hemoglobin, sementara MCH main cell volume atau main corpuscular cell volume ya. Sementara untuk yang MCHC main corpuscular hemoglobin concentration. Nah, tadi ada opsi pilihan PCT itu adalah platelet crit, hematokritnya dari platelet. Sementara yang PDW itu adalah platelet distribution wet. Sementara untuk GRAN itulah granulosit atau neutropil segmen pada hitung jenis. Nah, kira-kira jelas ya teman-teman. Dan di sini ada histogram terbagi menjadi 3. Jadi ada yang warna putih itu sesuai dengan white blood cell atau sel darah putih. Warna merah sesuai dengan eritrosit, sel darah merah. Sementara yang hijau itu adalah platelet atau trombosit. Nah, kita pindah soal selanjutnya ke kimia klinik nomor 8. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan terhadap sampel darah, ya kan? Setelah darah disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 20 menit, terlihat serum yang dihasilkan berwarna putih seperti susu. Ini putih ya. Hal ini disebabkan tingginya titik-titik, yang A trigliserida, yang B albumin, yang C asam urat, kemudian yang D ureum, yang E AST. Jadi teman-teman harus menganalisanya penyebab kekeruhan pada serum seperti warna susu. Nah, untuk opsi ini teman-teman harus menjawab adalah trigliserida. Nah, trigliserida tinggi itu menyebabkan lipemik. Jadi istilahnya di sini lipemik, keadaan di mana kadar trigliserida tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena chilomikron ya yang ada di dalam serum tadi.
Nah, untuk jelasnya kita lihat di sini serum lipemi karena trigliserida pada gambar-gambar berikut ini. Jadi teman-teman simak satu persatu gambarnya. Itu serupa seperti susu. Plasma yang banyak mengandung kilomikron itu berwarna seperti susu lipemik. Karena kilomikron ini adalah lipoprotein yang membawa trigliserida dari pencernaan menuju darah. Jadi ini kemungkinan bisa saja karena pasiennya tidak makan atau sudah pasien makan namun tidak segera di metabolisme tapi masih beredar di dalam peredaran darah. Hal ini karena asupan trigliserida yang mungkin tinggi. Nah, ini biasa tampak 2 jam setelah makan dan terus sampai 6-8 jam postprandial. Jadi pemeriksaan trigliserida itu harus berpuasa 12-14 jam pada kasus ini. Supaya memang benar-benar apakah trigliseridanya memang tinggi atau karena kasus karena makan ya, asupan dari luar. Nah, lanjut lagi kita pindah ke soal selanjutnya nomor 9 kimia darah. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan kreatinin terhadap serum pasien. Pemeriksaan tersebut menggunakan reagen campuran antara asam pikrat dengan NaOH dan larutan standar kreatinin 2 mg per dl. Jadi nanti ada blanko, ada standar, kemudian ada sampel. Nah, mungkin sampelnya 1 sampai dengan 10 atau lebih. Nah, yang jadi pertanyaan metode yang digunakan adalah titik-titik. Nah, kata kuncinya di sini adalah yang A biuret, yang B generasi grup, kemudian yang C COD pap, kemudian yang D Jape reaction, kemudian yang E GOD pap. Nah, ini lupa menghapus tulisan albumin ya di sini. Nah, jadi jawabannya teman-teman kata kuncinya di sini adalah kalau dalam praktikum kimia klinik apabila menggunakan asam pikrat itu jawabannya pastinya adalah metodenya Jape reaction untuk pemeriksaan kreatinin ya. Jadi Jape reaction ini untuk pemeriksaan kreatinin di dalam serum atau mungkin menggunakan cairan tubuh lain seperti urin. Jadi jawabannya, nah untuk jelasnya kira-kira seperti ini gambarannya kreatinin tes prosedur, ada belangko sampel standar. Nah, jadi disiapkan lebih dahulu, larutannya berwarna kuning. Nanti setelah reaksikan dengan kreatinin dia akan berubah menjadi oranye. Nah, untuk langsung kinetik menggunakan 2 titik itu menggunakan Jape without deproteinisasi, ya kan? Ada metode yang deproteinisasi, with deproteinisasi, ini sementara without deproteinisasi. Nah, panjang gelombang 492 nanometer, teknik pengukuran 2-point determination, kemudian warna kompleks kreatinin asam pikrat itu warnanya orange atau jingga. Pengukuran kinetik 2 titik. Nah, menggunakan blanko standar dan sampel. Ini without deproteinisasi. Sementara with deproteinisasi itu serumnya dibuang proteinnya dengan larutan TCA dulu. Lalu direaksikan dengan serum 1:1. Nah, panjang gelombangnya digunakan 546. Jadi menggunakan teknik endpoint. Mengapa menggunakan two-point determination di kinetik ini? Karena pembentukan antara kreatinin dengan asam pikrat itu lambat dan terganggu oleh stabilitas adanya albumin dan globulin. Jadi menghambat reaksinya sehingga perlu pengukuran kinetik. Alasannya seperti itu ya kira-kira. Dan pengukuran kinetik ini mungkin jauh lebih cepat ketimbang menggunakan yang cara deproteinisasi. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 10. Untuk kompetensi kita bahas kali ini yaitu proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis, proses memverifikasi pendidikan, surat izin, registrasi, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman dengan sumber yang mengeluarkan kredensial sebelum individu tersebut mulai memberikan pelayanan kepada pasien adalah definisi dari titik-titik. Yang A, uji kompetensi, yang B, sertifikat kompetensi, yang C, kredensial, yang D, mitra bestari, yang E, asesor. Nah, di sini untuk jawabannya teman-teman
harus memilih kredensial. Jadi kredensial ini adalah cara yang dilakukan untuk mengecek tenaga tersebut sudah memiliki kelengkapan-kelengkapannya, karena kredensial ini digunakan untuk memberikan kewenangan klinis dan penugasan klinis oleh pimpinan unit. Nah, jadi pastinya kalau teman-teman nanti sudah diangkat jadi P3K, persyaratan terakhir yang teman-teman harus lakukan pada saat mulai bekerja yaitu kredensial. Siapa tahu ini soalnya keluar, jadi saran saya teman-teman lebih banyak mencari materi tentang kredensial. Karena kredensial ini wajib bagi tenaga kesehatan, terutama yang langsung berpapasan atau langsung dengan pelayanan ke pasien, intervensi ke pasien. Untuk laboratorium langsung misalnya intervensi pasien melalui pengambilan spesimen darah. Nah, pastinya di sini teman-teman untuk mendapat informasi kredensial bisa melihat video saya yang lain di playlist tentang kredensial. Nah, untuk jelasnya kita lihat di sini kredensial. Kredensial dan rekredensial. Ya, jelaskan sedikit ya. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis atau clinical privilege. Jadi kalau clinical privilege ini adalah kredensial untuk kewenangannya. Nanti ya. Kemudian kredensial juga merupakan proses memverifikasi pendidikan, surat izin, registrasi, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman dan sumber yang melakukan kredensial sebelumnya tersebut mulai memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi nanti transfernya kalau teman-teman sudah dikredensial di tempat teman kerja, itu lampirkan saja berkasnya untuk dilakukan review kredensial atau rekredensial di unit kerja yang baru. Karena mungkin yang namanya persyaratan di tempat yang berbeda itu akan tidak akan sama, sehingga harus dilakukan proses kredensial ulang. Nah, yang ketiga rekredensial. Nah, rekredensial ini adalah proses reevaluasi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki kewenangan klinis. Nah, jadi teman-teman yang sudah bekerja di instansi A kemudian lulus P3K, lalu teman-teman masukkan saja surat kredensial yang lama, maka teman-teman akan dilakukan rekredensial. Rekredensial ini tetap sampai hampir sama, cuma persyaratan tambahannya yaitu melampirkan keterangan kewenangan klinis dan penugasan klinis dari instansi yang lama. Jadi di sini akan didapatkan juga clinical privilege untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Ya, pastinya. Dan kredensial ini masuk dalam akreditasi di puskesmas atau akreditasi di rumah sakit. Jadi semuanya wajib terkredensial. Nah, proses kredensial ini menjamin tenaga kesehatan kompeten dalam memberi pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar profesi. Nah, kewenangan klinis itu adalah uraian intervensi oleh tenaga kesehatan berdasarkan area praktik yang tidak lepas dari standar profesinya. Sementara penugasan klinis adalah penugasan kepala atau direktur rumah sakit kepada tenaga untuk melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis. Nah, untuk puskesmas nanti diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Nah, untuk rumah sakit adalah direktur atau kepala rumah sakit. Nah, kemudian mengacu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Gara-gara ini, kata-kata kewenangan ini dan kompetensi ini, maka wajib kredensial dilakukan kepada setiap tenaga kesehatan. Nah, kita pindah ke soal nomor 11 mengenai kredensial lagi. Manfaat kredensial adalah kecuali. Ini yang bukan dari 5 opsi ini. Yang pertama, bukti fisik pendelegasian kewenangan dalam menjalankan pelayanan masing-masing unit tenaga kesehatan dari pimpinan Pasienkes. Yang B, legalitas dan perlindungan hukum. Kemudian yang C, jaminan kualitas SDM dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Yang D, memberikan kejelasan kewenangan klinis yang bisa dilakukan. Atau yang E, mendukung kinerja tenaga kesehatan. Jadi di sini yang kurang tepat adalah yang E. Yang E ini
pastinya sudah pasti ya kinerjanya ini tidak bisa juga dipastikan dengan kredensial. Yang namanya malas ya tetap malas ya. Kalau ini cuma mengamankan bahwa dia itu secara syarat sudah memenuhi untuk layak bekerja dengan diberikan penugasan oleh pimpinan unit ya, yaitu direktur rumah sakit atau kepala dinas kesehatan. Nah, jadi di sini maksudnya mendukung akreditasi rumah sakit atau puskesmas ya di sini atau fasilitas kesehatan lain ya FKTP. Jadi pastinya yang dicari oleh surveyor itu adalah kredensial masing-masing tenaga apakah sudah dilaksanakan dan terkontinu ya terus menerus, artinya ada pengawasan kemudian oleh etik, ada pemeliharaan oleh mutu ya subkomitenya. Jadi subkomitenya ada 3 nanti. Subkomite untuk kredensial, subkomite untuk etik ya dan profesi. Kemudian yang ketiga adalah subkomite mutu ya dari profesi. Nah, dengan berakhirnya kredensial ini berakhir juga prediksi soal-soal yang kita bahas kali ini sebanyak 11 soal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan pastinya teman-teman yang selesai menyimak ini saya doakan semoga lulus P3K CPNS tahun ini dan pastinya dengan nilai yang tinggi dan memuaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.